Al-Fatihah ini untuk orang-orang yang pada hari Jumat nanti, khususnya dari jamaah Mushola Hidayah yang akan berangkat untuk istimewa dunia menghadiri Indonesia berdoa di Kota Bandar Lampung. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan lancaran dari pergi sampai pulang kembali. Ala hadiniya wa la kuniyatin soleh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan kajian akan disampaikan guru kita Al Ustaz Haji Abdul Hamid. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, adik-adik, salat jamaah salat maghrib yang sama-sama mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Allah SWT zat yang maha agung. Allah SWT zat yang maha segala-galanya. Telah memberikan kita suatu nikmat yang besar, Bapak-bapak. Ya. Adik-adik, nikmat yang besar itu bukan kita punya harta yang banyak. Punya kontrak-kontrakan yang berapa pintu, orang-orang Betawi bilang. Bukan punya kebun yang luas, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, perkakas yang mewah, mobil yang bagus. Tapi nikmat yang terbesar, Bapak-bapak, adik-adik adalah kalau kita bisa istiqomah dalam beramal. Ini nikmat yang besar. Dikatakan dalam satu mafhum hadis, barang siapa setelah sholat, yaitu dia menunggu sholat berikutnya, ya, maka Allah SWT akan menugaskan malaikatnya, mereka akan berdoa kepada orang tersebut. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Alhamdulillah nih Bapak-bapak, kita habis sholat maghrib, itu kita nggak pulang. Ya. Kita duduk di taman-taman surga, Masya Allah. Ini kalau Allah tampakkan, ya, Fadilah duduk di taman-taman surga di masjid, Masya Allah. Orang berlomba-lomba tuh nggak ada yang mau di luar, ya. Karena kita duduk nunggu sholat berikutnya, sholat isya, ya. Maka malaikat doa, ya Allah, ampunilah Fulan bin Fulan, ya Allah, rahmatilah, ya Allah, disebutin, ya Allah. Terus itu kita sholat isya berjamaah, insya Allah. Ini nikmat yang besar, Masya Allah. Dikatakan satu mafhum hadis, barang siapa sholat isya berjamaah, berarti dia seolah-olah melakukan sholat ibadah-ibadah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, seolah-olah beribadah sholat sunnah sepanjang malam. Tadi kalau isya setengah malam, kalau subuh sepanjang malam. Jadi kalau nanti insya Allah bapak-bapak sholat isya berjamaah, setelah itu juga nanti subuhnya isya berjamaah, seolah-olah semalam suntuk bapak-bapak ibu semuanya, adik-adik semuanya. Ibadah-ibadah. Nah, padahal ngorok-ngorok juga. Yang ada keluarga campur-campur juga sama anak, sama bini gitu kan ya. Tapi Masya Allah, ini yang bermaja ketawa-ketawa semua nih kalau nyampur-nyampur kan. Nah, jadi Bapak-bapak, ya, jadi dikatakan suatu saat Rasulullah bertanya pada sahabat, ya sahabat tuh siapa orang yang pandai, siapa orang yang bijak, ya. Kata para sahabat, orang yang pandai Allah dan Rasul yang tahu. Rasulullah katakan orang yang pandai, orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Ya. Orang pandai, orang bijak bukan jadi profesor S1, S2, S3, ya, gubernur wali kota bukan. Orang yang pandai, orang yang bijak, bahasa Jawanya work smart, ya, orang yang pandai, bijak adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Ini bapak-bapak, orang kalau urusan dunia ada yang gagal, ada yang berhasil, benar nggak? Ada yang bangkrut, ada yang maju. Orang berumah tangga, ada yang cerai, ada yang langgeng. Orang yang apalagi, ada yang sakit, ada yang sehat. Tapi yang udah pasti adalah perkara kematian. Perkara mati. Jadi orang pandai bijak adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian. Ini lebih-lebih yang sebelah kanan di umurnya, Masya Allah tinggal yasinan semua ya Pak ya.
Rata-rata di atas 50-60. Aneh 61. Sebelah sini juga yasinan semua kita tinggal. Yang agak belakang mungkin bagi ini ya, insya Allah ya, ke remaja ya. Wah. Tapi nggak tua nggak muda, karena malaikat Ijrail, malaikat pencabut nyawa, sehari datang 70 kali, 70 times a day. Itu bahasa Jawanya itu, ya. 70 kali sehari tiap hari. Malaikat Ijrail. Tugas malaikat Ijrail ini taat, disuruh cabut aja, nggak pakai mikir-mikir dia. Ya. Kalau sehari 24 jam Pak, ya sehari 24 jam nih, pagi 24 jam. Kalau Ijrail datang 70 kali sehari, berarti berapa? Lebih kurang 25 menit sekali itu Ijrail datang. Ya, ulama katakan kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, sekali lagi, kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau waktunya sebagian besar digunakan untuk hobinya, mohon maaf nih, yang hobinya mancing, ya tiba-tiba Ijrail datang lagi mancing. Ya. Saya lagi pernah keluar di Purbalingga, orang habis main badminton, Pak. Badminton, habis main badminton, habis nyemes, badannya seterak gini kayak emas nih kan, seterak, habis nyemes, dia lemes, minum kartindeng, meninggal di pinggir lapangan. Ada yang main futsal, ya. Habis main futsal kita sering banget dengar ya artis-artis main futsal pernah mati. Saya punya teman Pak, hobinya main golf, ya. Main golf di Bali. Ada bisnis, urusan bisnis. Lagi main golf, tiba-tiba lemes, serangan jantung, mati. Jadi, ulama katakan kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau hobinya, waktunya sebagian besar digunakan untuk lihat gadget. Sekarang saya tanya nih, rata-rata orang lihat gadget sehari berapa jam nih, Pak Ustadz? Rata-rata berapa jam rata-rata nih? Anak santri jarang melihat handphone ya. Rata-rata sekarang orang lihat gadget, lihat handphone sehari itu rata-rata 5-6 jam ya Pak Haji ya. Mantengin aja, nggak tua nggak muda, mantengin. Mau tidur tiba-tiba pas mau tidur mukanya bercahaya. Wah, bukan bercahaya, bukannya dibaca-baca tapi lihat gadget gitu kan, bersinar. Masya Allah, bercahaya. Ini orang mukanya bercahaya mau tidur, Masya Allah. Tapi bukannya karena amalan baca kulhu, baca apa, tapi lihat gadget gitu kan, ya. Masya Allah, rata-rata dalam survei, sehari orang-orang, tua, muda, miskin, kaya, pejabat itu, lihat gadget lebih kurang 5-6 jam. Saya pernah ngomong sama anak muda di sini, Dek, sehari berapa jam lihat gadget? Hampir 20 jam, hampir 24 jam Pak Haji lihat gadget terus, manteng mulu. Artinya apa Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya ya. Kita akan dimatikan kalau waktu kita digunakan untuk perkara sia-sia, kita menjadi orang yang merugi. Doanya husnul khotimah ya. Tapi waktunya digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia, jadi sulhul khotimah. Dulu saya hobinya main catur, Mbak. Wah, kalau soal catur zaman dulu Anatoly Karpov, Garry Kasparov, zaman dulu Pak Haji, pernah dengar gak? Anak hobi itu. Pas udah alhamdulillah udah kenal agama, sekarang udah tinggalin catur sama sekali. Ya karena takutnya pas lagi main catur Ijrail datang, ya selesai, ya kan? Nah, tapi masya Allah, kalau iman kita Pak, jadi adik-adik semuanya, kalau iman kita bagus, iman kita naik, kuat, kita akan semakin berhati-hati menggunakan waktu kita. Jadi tanda-tanda kita iman kuat, ya, iman kita banter, kuat adalah kita semakin berhati-hati menggunakan harta diri waktu kita. Semata-mata untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah. Ya. Ada waktu bukannya dia sia-sia dia wiritan, zikiran, dia bicara agama, dia bicara kebaikan semuanya kan. Jadi orang yang pandai adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian. Mau ngapain lagi Pak? Urusan dunia Pak, Masya Allah nggak usah dipusingin. Kalau kita sakit, ada yang ngurus nggak di dunia? Ada, di rumah sakit ada yang ngurus kita. Nggak punya duit, pinjam ke tetangga. Ya Pak Haji ya. Nggak punya motor, ada yang nganter nanti. Ya. Urusan dunia nggak usah dipusingin. Kalau kita punya masalah di dunia, itu semuanya cuma sementara. Cuma sementara. Susah-susah sementara. Sakit-sakit sementara. Ya. Apalagi kaya sementara. Miskin sementara. Tapi artinya selama di dunia ini, orang yang paling sakitnya paling parah, dia mati selesai. Benar nggak Pak? Ya.
Masya Allah. Tapi masalah sesungguhnya bapak-bapak, adik-adik, masalah sesungguhnya kalau kita nanti sakratul maut, Ijrail datang pada kita, kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gak ada jaminan Pak. Dikatakan suatu mafhum hadis, barang siapa di akhir hayatnya bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah, guaranteed enter the jannah, dijamin masuk surga. Wah, guaranteed enter the jannah. Jadi bahasa Jawa itu dijamin masuk surga. Tapi masalahnya gimana itu jaminan husnul khotimah, tapi gimana jadi masalah sesungguhnya kalau kita pas nanti Ijrail datang sakratul maut, kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak ada jaminan Pak. Kenapa? Pas sesungguhnya nanti bagaimana dikubur, ya Masya Allah. Kubur itu bisa jadi taman-taman surga, bisa jadi lembah-lembah neraka. Ya, kalau orang yang imannya bagus, yang pahalanya amalannya bagus, ya sebagaikan sholat 2 rakaat saja, sebentar aja. Tapi yang amalannya jauh, yang amalannya dosanya banyak, yang amalannya tidak siap-siap, Masya Allah. Jadi menjadi lembah neraka Pak. Jadi artinya apa Bapak? Ya, adik-adik, kita selalu ingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian. Bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk kematian? Iman kita harus kuat Pak, iman kita harus banter, iman kita harus strong. Saya tanya nih, adik-adik, kalau handphone lemah, dicasnya di mana? Kalau handphone lemah nih, dicas di mana? Di stop kontak, bener nggak? Ya nggak Pak? Sekarang saya tanya nih, iman para nabi naik terus, sahabat up and down, naik turun. Tapi umat kita nih, kita umat akhir zaman, imannya melebu metu. Keluar masuk, keluar masuk. Kita lihat gadget, gibah, kita ini langsung imannya keluar. Ya, Masya Allah. Nah sekarang, how to increase your iman, bahasa Jawanya. Bagaimana meningkatkan iman antum? Ya, di mana nih? Kalau tadi handphone, ya kalau baterainya lemah, dicasnya di stop kontak. Tapi kalau iman, stop kontaknya di mana? Di mana? Di masjid. Nih bapak-bapak ini lagi ngecas iman bapak-bapak. Suatu saat Allah bertanya pada malaikatnya, "Hai malaikat, di mana tetangga-tetanggaku? Who's my our neighbors?" Bahasa Jawa nih. Siapa tetangga-tanggaku? Kata Allah. Kata Allah, siapa tetanggamu? Di mana tetanggaku? Kata Allah. Malaikat bertanya, siapa tetanggamu ya Allah? Kata Allah, tetanggaku adalah orang yang suka memakmurkan masjid-masjidku. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, atau ayat 18. Kata Allah, sesungguhnya orang yang suka memakmurkan masjid-masjid, bukan satu masjid Pak. Masjid-masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi artinya Bapak, iman seseorang itu diukurnya bagaimana dia cinta pada masjid. Bagaimana hatinya tepat pada masjid. Karena masjid adalah the best place on the earth. Bahasa Jawa lagi nih. The best place on the earth. Tempat yang paling terbaik di atas muka bumi adalah masjid. The best place on the earth. Pak Haji lagi senang bahasa Jawa nih sekarang. Ya, the best place on the earth. Tempat yang paling terbaik di atas muka bumi adalah masjid. Karena rumah-rumahnya Allah. Makanya Allah bertanya, siapa? Di mana tetanggaku ya malaikat? Siapa tetanggamu ya Allah? Kata Allah, tetanggaku adalah orang yang suka memakmurkan masjid dan selalu hatinya terpaut pada masjid. Masya Allah. Bapak, adik-adik udah sering dengar hadisnya kan? Ada 7 golongan yang akan mendapat syafaat dari Allah pada saat hari huru-hara nanti, pada saat hari kiamat nanti. Masya Allah, orang di padang mahsyar, matahari cuman 1 jengkal, 1 mil itu 1,6 kilometer, ya, dekat banget matahari, tanahnya panas sekali, tapi ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah, ya, naungan dari Allah, ya. Yang pertama kali adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini bukan ketua RT, ketua RW, gubernur, wali kota, bukan sekedar itu, ya. Dia nggak jadi ketua RT, dia nggak jadi ketua RW, dia nggak jadi ketua Karang Taruna, dia nggak jadi kepala rumah tangga, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri, ya kan? Digunakan apa matanya? Digunakan apa mulutnya? Digunakan apa tangannya? Ya, pemimpin yang adil. Yang kedua apa? Yang akan mendapat syafaat dari Allah pada saat huru-hara nanti adalah remaja yang masa remajanya digunakan untuk beribadah kepada Allah.
Ini alhamdulillah nih Bapak-bapak, kita peradaban antara remaja sama kita. Remaja siapa sih? Dari akil balik sampai umur 19 tahun. Jadi remaja yang masa remajanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Pak Haji mau nanya, kenapa Allah menyebutkan remaja? Kenapa nggak dibilang orang tua yang masa mudanya, masa tuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah? Kenapa disebut remaja? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa remaja? Kenapa bukan orang tua? Orang tua udah tinggal yasinan doang. Tinggal mati kita nih kan. Kenapa Allah suka remaja? Karena remaja itu jiwanya bergejolak. Jiwanya memberontak. Jiwanya puber. Ya. Pengennya ini. Tapi tiba-tiba ada remaja yang dia taat pada Allah. Allah suka. Makanya disebutin remaja yang masa remajanya digunakan untuk mentaati perintahku. Untuk beribadah kepadaku. Kita sebelah kiri udah nggak remaja ya Pak Haji ya. Sebelah sana udah nggak remaja. Kita udah lewat nih. Dari 7 golongan Pak Haji kita udah lewat nih. Remaja udah enggak. Pemimpin juga susah, ya kan? Yang ketiga, ya adik-adik ini masih remaja. Yang ketiga, siapa yang dapat 7 golongan dapat sama Allah? Adalah laki-laki yang tidak tergoda oleh wanita pada saat digoda seperti Nabi Yusuf, ya. Digoda oleh Siti Zulaiha, dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Yusuf ada ser-ser juga, cuman dia takut pada Allah, ya. Zaman sekarang kita jangan sampai kita digoda wanita ya Pak Haji ya. Kita digoda wanita bablas kita, Masya Allah. Udah cantik bangsawan pula aja ya. Walaupun kita udah tua-tua ya Masya Allah. Makanya jauhkan itu. Jangan digoda lah kita. Kalau remaja sih bablas udah. Kalau mau santri mau itu udah pasti gitu kan. Ya kan. Nah, yang udah tua-tua aja kita juga jangan sampai gitu kan. Oke. Satu tadi apa? Pemimpin yang adil. Kedua apa? Remaja yang masih gunakan remaja untuk beribadah pada Allah. Yang ketiga, laki-laki tidak tergoda oleh wanita pada saat digoda oleh wanita. Karena takut pada Allah. Yang keempat, ya, laki-laki yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Nah, Masya Allah nih Pak, terpaut pada masjid. Artinya apa? Pengennya nyambung aja, connect terus ke masjid. Dia ke masjid bukan cuma sholat berjamaah, kemana-mana. Tiba-tiba contohnya nih, ada janjian nih, janjian ke Sawangan. Janjiannya jam 2 siang. Sampai di Jawangan jam 1. Wah, masih lama nih. Kalau kita hati kita nggak terpaut sama masjid, pasti larinya cari ke mall atau ke apa gitu ya, atau cari pemancingan atau cari cuci mata. Tapi sambil nunggu teman Pak Haji, cari ada masjid nggak? Gitu kan. So dikit-dikit masjid, nyambung tuh ke masjid. Jadi hati terpaut pada masjid. Nyambung terus Pak. Nah, jadi alhamdulillah nih kita nih kalau bapak-bapak nggak suka sama masjid, udah pada bubar nih Pak. Assalamualaikum bubar semuanya kan. Gua nggak ada urus, gua nggak suka masjid. Ya, udah ya. Laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, yang kelima apa? Kelima tahu nggak? Ada yang bisa nggak? Satu amir, pemimpinnya adil. Yang kedua remaja. Yang ketiga laki-laki tidak digoda oleh wanita karena takut pada Allah. Yang keempat, hati-hati yang terpaut ke masjid. Yang kelima apa? Seorang yang menangis pada malam hari karena takut pada Allah. Jadi malam masuk dia nangis malam-malam bermunajat pada Allah, sholat tahajud nangis pada Allah, takut pada Allah. Ya Allah. Jadi wali-wali Allah zaman dulu Pak Haji ya, wali-wali Allah, orang-orang soleh dulu. Kalau nunggu pas masuk malam seneng banget. Wah, masuk malam nih. Karena apa? Karena waktu untuk bermunajat, bermesra-mesraan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bangun sholat tahajud. Masya Allah. Ya Allah, tangis ya Allah, ya Rabb, ya Farab, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Khalik, ya Malik, Roja, ya Allah. Aku lemah ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Suruh menangis. Ya. Ada 2 tetes air, atau 2 tetes air, ada 2 tetes air yang Allah paling sukai. Satu adalah tetes air mata yang menangis karena takut pada Allah, dan satu tetes karena darah bekas fisabilillah. Jadi satu tetes air mata yang menangis takut karena Allah itu sudah bisa membebaskan dari neraka sejauh 3 parit. 1 parit setelah 1 bulan perjalanan. Jadi bapak-bapak, kita jangan sampai nggak sampai tahajud Pak. Malah masih Allah Ghafar. Kalau kita sholat jamaah, sholat fardu nggak mungkin bisa bermesra-mesraan ya. Doa sebentar, tapi malam-malam ya Allah Ghafar, ya Allah nangis Pak. Karena kemuliaan seorang muslim terletak pada sholat tahajudnya. Kalau bapak-bapak istiqomah sholat tahajud, sholat malam, Allah berikan 4 keuntungan. Tahu nggak keuntungan apa Pak Haji? Keuntungan yang pertama kali kalau bapak sering sholat tahajud, ya apa Pak Haji? Dunianya akan maju, karirnya akan maju. Yang kerja di kantor karirnya maju,
yang dagang, dagangnya maju, yang punya kontrak-kontrakan nambah pintu, semuanya maju, urusan dunia maju, ya, karir maju, ya, yang belajarnya pada pinter, yang habisnya tadinya harus habis 2 tahun 3 tahun, cuma 6 bulan, masya Allah kan, ya kan, jadi dunia maju, orang sering tahajud. Yang kedua, apa keuntungan orang sholat tahajud, bapak-bapak, ya, yang kedua adik-adik adalah apa? Kalau ada orang ingin jahat pada kita, nih jahat nggak Pak Haji, ada orang ditangkap yang nggak suka ngejahatin nih, wah, ngejahatin. Nanti Allah akan apa? Akan memprotek, akan melindungi. Jadi nggak jadi jahat. Ya? Tadinya mau dijailin jadi berjailin karena ada Allah. Itu yang kedua. Apa keuntungan orang yang sholat tahajud? Ada 4. Yang ketiga apa? Setiap hari, ya, setiap langkah kakinya setiap hari akan dibimbing oleh Allah. Jadi selalu dapat ilham. Kalau orang barat bilang ada sixth sense, bukan sixth sense, bukan indra keenam, tapi ilham dari Allah. Seharusnya langkah kiri, tiba-tiba jadi langkah kanan. Semua kerjaan gansar, lancar aja. Kadang-kadang orang mungkin lu butak banget, wah, apa semulu, apa masalah mulu kan? Coba cek, jarang tahajud pasti. Kalau orang sering tahajud, urusannya akan mudah. Jadi ada orang dunianya maju, yang kerja kantor karirnya maju, yang dagang maju, yang belajar maju. Yang kedua apa namanya? Ada orang yang jahil sama kita, jahitin kita, Allah akan protek. Yang ketiga, setiap langkah kakinya Allah akan mudahkan. Dikasih petunjuk. Yang keempat, bapak-bapak, adik-adik, kalau kita sering tahajud apa namanya? Allah akan mudahkan segala urusan kita hari itu. Mudahkan segala urusan yang rezekinya lancar, urusannya ganjar, semua ganjar. Jadi kemuliaan seorang muslim terletak pada sholat tahajudnya, sholat malam. Jadi dan sholat malam ini kita nangis-nangis pada Allah, ya Allah, ya usahain, adik-adik, bapak-bapak semuanya tahajud kita nangis, ya Allah, aku masalah, aku dosa, ya Allah. Piye carane? Bagaimana supaya kita bisa nangis, bapak-bapak? Di kabel. Dikasih apa? Kasih cabai. Jangan, Pak. Enggak benar. Itu enggak kuncinya. Mau tahu supaya ulama katakan antum supaya gampang nangis, antum pikirin dalam kehidupan bapak-bapak, antum kapan terjadi masalah yang membuat antum sedih? Ya, pasti kan dalam kehidupan semua orang ada dong, ibunya meninggal atau anaknya itu, pasti ada kejadian yang membuat antum sedih. Pikirin deh, ya Allah. Dulu aku enggak berbakti sama ibu aku, ya Allah, gofar. Itu men-trigger langsung nangis, percaya deh, yakin. Jadi kalau kita tahajud sampai kita nggak pernah nangis, ya Allah, masalah dulu aku nggak pernah ngurus anak aku, ya Allah, aku menyanyiakan istriku, ya Allah, aku ya Allah, adik-adik ini aku orang tua udah menyekolahkan aku, tiba-tiba nggak pernah berbakti, masya Allah Pak, nangis Pak, ya, nangis bermesra-mesraan sama apa Pak, dan sang kekasih Allah, nikmat Pak, masya Allah. Pada saat kita sedang bermesra hati kita, iman kita nikmat. Ya, insya Allah ya. Jadi tadi 7 golongan ya. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya? Ini baru pembukaan nih Ustaz. Masya Allah. Ya Pak Isa ya. Isa kan ya biasa. Oke, jadi tapi 7 golongan tadi pertama kali apa adik-adik? Pembina adil. Kedua apa Pak Haji? Remaja. Yang ketiga, laki-laki tidak tergoda oleh wanita. Jangan sampai kita digoda wanita ya. Selesai kita. Yang keempat, apa? Hati yang tepat di masjid, laki-laki. Yang kelima, laki-laki yang menangis malam hari karena Allah. Yang keenam, apa? Orang yang bersedekah, tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Artinya nggak pernah ria. Kemarin tuh ya dulu nih masjid nggak ada yang karpet, gue yang karpetin nih mah, kalau ada gue sih masya Allah nggak ada yang peduli. Dulu nih ya ini masih jelek, tembok semua, ini gue yang keramikin. Bisa habis. Ya sampai ada ria Pak, ada rasa ujub, sombong. Karena apa? Setan akan terus mendoakan kita, akan terus menggoda supaya kita tidak ikhlas beramal. Sebelum beramal, selagi beramal, sama setelah beramal dibuat nggak ikhlas. Lotong dulu kalau gua nggak sekolahin, lo dulu nggak sarjana lo, sombong banget lo sekarang ya. Habis Pak. Ya ulama katakan
Kalau kita berbuat baik, kita lupa pernah berbuat apa. Pak Haji, terima kasih Pak Haji ya. Dulu pernah ngasih saya sarung. Loh, kapan? Dulu loh, Ramadan 3 tahun yang lalu. Gue lupa di mana. Wah, berarti ikhlas tuh. Tapi tiba-tiba datang nih, Bapak datang. Namanya Pak siapa namanya Pak? Pak Ade. Pak Ade dulu gue bantu nih, nggak punya duit. Lu dia kalau datang ke gue nggak salam gue, nggak hormat sama gue, kurang ajar lo, nggak tahu diri. Oke, yang ketujuh tadi 6, yang ketujuh apa? Terakhir, bertemu dan berpisah karena Allah. Ya. Bertemu dan berpisah karena ini alhamdulillah untuk bapak-bapak semua insya Allah kita bertemu. Saya belum kenal Pak Haji. Pak Haji sih orang Cinere. Saya lagi mampir ke pondok tiba-tiba jadi badal deh gitu kan untuk kasih sedikit sharing lah gitu kan. Masya Allah. Ini bertemu dan berpisah karena Allah. Bukan karena tiba-tiba saya kesini cari bisnis, tiba-tiba mau cari urusan, nggak ada, karena Allah. Insya Allah Pak kita Masya Allah ya bertemu. Nah bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi kita dari 7 golongan itu kita cari Pak. Kita masuk golongan yang mana? Jadi adik-adik semua, bapak semuanya. Jadi benar-benar kita menjadi orang yang pandai, orang yang bijak, selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri kematian. Bagaimana cara mempersiapkan diri kematian? Pak caranya apa? Imannya harus kuat. Dan di Al-Quran dikatakan selalu tanda iman kita kuat, iman kita bagus, amal solehnya pasti bagus. Iman amal soleh, iman pasti amal soleh. Ya. Perpaduan Al-Quran berapa puluh kali tuh disebutkan iman pasti amal soleh. Nah, Ustaz, iman Bapak kuat dari mana Pak? Ulama katakan kalau iman kita kuat, tanda-tandanya kita banyak-banyak melakukan perkara sunnah, yang sunnah-sunnah. Sholat bukan sholat fardu saja, tapi tambah lagi sholat sunnah. Ya. Jadi kalau kita banyak melakukan perkara sunnah, sholatnya berarti iman kita lagi kuat. Contohnya Pak, sehari kalau bisa sholat 50 rakaat. 50 rakaat. Gimana caranya Pak Haji? Pak Haji, gimana caranya 50 rakaat? Ya. Target sehari kalau bisa minimal 50 rakaat, kalau bisa 60 rakaat. Apa? Fardu berapa rakaat? 17. Tambah lagi Pak, habis fardu tambah lagi yang sunatnya, yang apa? Yang rawatib, qobliyah badiah. Qobliyah sebelum fardu, badiah sesudah fardu. Dikatakan barang siapa sholat qobliyah rawatib 12 rakaat ya istiqomah, maka Allah berikan 1 buah istana di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur badiah. Berarti zuhur ada 6 nih, 4 plus 2 ya. Qobliyah 4, badiahnya 2. Asar nggak termasuk rawatib, tapi mau qobliyah mau sholat mutlak sebelum asar apa 4 rakaat boleh. Dikatakan Allah akan merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, tapi bukan termasuk rawatib. Rawatib adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi berikutnya apa? Maghrib badiah, ya. Isya badiah udah 10, tambah lagi yang paling utama subuh qobliyah. Ya, sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang paling dianjurkan oleh baginda SAW, tidak pernah meninggalkan. Kita sudah paham qobliyah subuh lebih baik kepada dunia dan seisinya. Bapak istiqomah dalam beramal, istiqomah rawatib 12 kali sehari, Allah kasih sebuah istana di surga. Tiba-tiba ketinggalan nih masbuk, nggak qobliyah zuhur, kita nyesel. Berarti Bapak imannya bagus. Tapi masbuk biasa, ketinggalan rawatib biasa, nggak badiah biasa, berarti imannya lemah. Ya. Ya gitu nggak Pak Haji ya? Oh, berarti Pak Haji katanya Pak Haji Masya Allah, nyimak banget di Pak Haji nih Masya Allah. Nah, terus ya udah qobliyah tadi rawatib 12 rakaat, tambah lagi duha. Bapak duha sehari berapa rakaat Pak? Berapa rakaat? 4. Jangan, dari zaman dulu soal duha maunya TKSD. Barang siapa sholat duha 2 rakaat tidak digolongkan sebagai ahli, tidak digolongkan sebagai orang yang lalai. 4 rakaat ahli ibadah fadilahnya. 6 rakaat Allah akan mudahkan segala urusannya. 8 rakaat orang yang taat, 12 rakaat sebuah istana di surga. Kalau bisa sehari sekarang duha 12 rakaat Pak. Istana di surga. Zaman dulu 2 rakaat per rakaat. TK udah kayak orang TKSD mulu. Soal agama kan kita harus fastabiqul khairat Pak Haji. Berlomba-lomba, disuruh berlomba dalam kebaikan. Harus meningkat nih berlomba-lomba. Ya sekali lagi barang siapa sholat duha 2 rakaat tidak digolong sebagai orang yang lalai. 4 rakaat ahli ibadah, 6 rakaat Allah akan mudahkan segala urusannya, 8 rakaat menjadi orang yang taat, 12 rakaat sebuah istana di surga. Jadi sekarang targetnya gimana tadi?
rawatib 12 rakaat tadi tambah lagi duha 12 rakaat pagi ya. Berarti sehari udah 2 istana di surga, masyaallah. Udah berapa tuh tadi? Fardu 17 tambah rawatib 12 tambah lagi 12 rakaat duha. Udah berapa? 24, udah 41 rakaat, masyaallah. Tambah lagi, Pak. Apalagi tambah lagi? Apalagi Pak Haji? Sebelum tahajud, ini nih, barang siapa sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, 6 rakaat, maka pahalanya 12 tahun ibadah. Jadi habis maghrib jangan pulang dulu nih, bener nih ya. Misalnya kalau nggak ada pengajian, nggak dalam ini, usahain Pak, sholat 6 rakaat, sholat sunnah. Jadi dikatakan hadisnya, barang siapa sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, maka pahalanya 12 tahun ibadah. Ya. Ulama katakan termasuk badiah atau dan di luar badiah aja. Badiah dulu 2 rakaat, saya tambah lagi 6 rakaat. Masya Allah. Pahalanya berapa Pak? 12 tahun ibadah. Tadi udah berapa? Tadi udah 41, fardu 17, duha 12, rawatib 12, 41, tambah tadi awabin namanya. 6 rakaat, udah berapa jadinya? 41 tambah 6 berapa? 41 tambah 6? 47. Udah 47, tambah lagi tadi yang pagi bilang tahajud. Mulia seorang muslim tanpa tahajud. Ya, tadi padilah udah kita sampaikan. Tahajud berapa rakaat? Ya minimal 2 rakaat, 2 rakaat panjang-panjang. Atau kalau sunnah Nabi 8/3, 8 rakaat tahajud plus 3 rakaat witir. Ya. Kalau takut nggak bisa bangun malam tahajud sebelum isya, sebelum tidur witir dulu. Tapi sebaik-baik witir adalah pada saat tahajud, pada saat malam ada tidur dulu. Ya, tahajud adalah sholat malam dikerjakan setelah tidur, namanya tahajud. Ya, jadi karena witir setelah tahajud, pada saat tahajud akan disaksikan oleh malaikat. Jadi tahajud itu berapa? Kalau bisa 8/3 sama witir, berarti tadi udah berapa? 46 ditambah berapa? 46 tambah 8 tambah 3 11. Udah 57, Masya Allah. Udah 57 di tangan tuh. 57 rakaat. Tambah lagi sebelum tidur 2 rakaat dulu. Ya, sholat hajat. Dan Masya Allah kalau bisa, Masya Allah. Biaya umroh sekarang berapa, Ustaz? 27 juta. Naik haji berapa? Pengen mau tiap hari umroh sama haji nggak? Berapa pahalanya? Ya, dikatakan barang siapa sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, setelah itu dia berzikir pada Allah, ya, sampai waktu syuruk, ya, atau isyraq, ya. Jadi berzikir tuh ada 4, wiridan gitu ya, baca Al-Quran, ya, itu juga bisa bicara kebaikan, ya, sampai waktu syuruk tuh jadi lebih kurang 90 menit sampai 95 menit setelah sholat subuh. Saya itu sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh sempurna. Naik haji susah, biaya mahal, harus ngantri, umroh juga biaya mahal. Bapak lakukan habis sholat subuhnya harus berjamaah laki-laki. Ya, saya itu jangan keluar masjid sampai waktu syuruk, lebih kurang 90 menit atau 95 menit setelah sholat subuh. Sekarang subuh jam berapa? 4:05. Ya, berarti waktu syuruk atau isyraqnya lebih kurang jam 5:02. Enggak, salah. 5:39. Mohon maaf ya. Saya jelasin ya, mohon maaf ya. Ini yang buatkan orang nih running text. Dibilangnya syuruk. Ya. Terus syuruk tuh benar, syuruk itu adalah waktu berakhirnya sholat subuh. Ya. Tuh, itu sekarang 5:24 kan, lebih kurang. Itu habis itu nggak boleh sholat Pak, dilarang waktu sholat sampai 1 tombak. Hadisnya. 1 tombak itu adalah 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Jadi habis suruk, tit. Kalau di ini suruk, habis subuh pasti suruk. Bentar, subuh, suruk. Itu berakhir waktu subuh. Itu nggak boleh sholat tuh, dilarang. Orang taunya pas suruk pada sholat. Itu dilarang. Itu nunggu 15 menit lagi. 1 tombak itu adalah 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit, lebih kurang 15 menit sampai 16 menit sampai isyraqnya. Jadi nunggu untuk bisa sholat itu lebih kurang 24 ditambah 15 menit, lebih kurang 39 sampai 40 menit. 5:40, ya. Ini banyak orang salah, Pak. Salah. Pada syuruk itu waktu berakhirnya sholat subuh, pada sholat itu. Kalau di bahasa Inggrisnya di Google itu ya, waktu itu namanya sunrise, terbit. Itu berakhirnya ini. Bahasa itu syuruk. Ya, jangan sampai salah ya. Ini sholat subuh pada sholat itu berarti dilarang, dosa. Tunggu dulu 15 menit, 16 menit.
Jadi lebih kurang 40 menit, 5:40. Baru sholat 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh sempurna. Bapak mau haji dan umroh yang ada kerjaan nih, yang lagi yang udah pensiun, yang ada kerjaan minimal sampai ini. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal kapan? Sepekan sekali. Kalau sepekan sekali nggak bisa, minimal kapan? Sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, minimal setahun sekali. Lakukan, Pak. Rugi. Ya. Udah berapa tuh? Udah 60 rakaat lebih deh. Masya Allah. Jadi tanda kita iman kita meningkat bahwa Bapak kita senang menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Patokannya apa? Banyak-banyak melakukan perkara sunnah. Perkara sunnah. Ya. Perkara sunnah. Itu ibu kita, Masya Allah. Ya. Kita lagi senang menghidupkan sunnah, Pak. Ya. Salah satu sunnah ini apa nih, Pak? Miswak. Bapak tahu fadilahnya? Keuntungannya. Ada 70 keuntungan, Pak. Siwak nih. Dikatakan oleh bagi Rasulullah SAW, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka setiap apa yang dilakukan oleh umatku disuruh bersiwak. Ya. Orang sholat 2 rakaat dengan siwak tanpa siwak beda 70 kali. Ini Bapak sholatnya udah wudhu bersiwak ya. Itu pas mau sholat Bapak siwak dulu. Sama-sama sholat Pak Haji. Tapi yang satu berpahala 70 kali dibanding pakai siwak. Masya Allah. Dan yang paling penting, ya siwak ini Pak, akan memudahkan sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini siwak sunnah Rasul Pak. Kalau kita banyak guna siwak, insya Allah pada saat sakaratul maut kita bisa memudahkan mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Ini sunnah Pak, kita senang Pak. Masya Allah. Jadi itu tadi, iman kita naik Pak. Kita sedang melakukan perkara sunnah dan juga baca Al-Quran Pak. Jangan lupa baca Al-Quran. Ya. Setiap hari sebelum tidur harus khatam Al-Quran. Gimana Pak Haji khatam Al-Quran? Akhirnya kali dikatakan barang siapa baca kulhu al-ikhlas 3 kali maka seolah-olah khatam Al-Quran. Kalau 10 kali apa Pak Haji? Barang siapa baca kulhu 10 kali sebuah istana di surga. Jadi Masya Allah di Islam ini nyari pahala banyak. Ya, kalau bisa minimal sehari minimal 100 kali kulhu. Kalau 100 kali kulhu berarti berapa kali khatam Al-Quran? 100 bagi 3, 33 kali khatam Al-Quran. 100 dibagi 10, 10 istana di surga. Antum tahu? Kita tahu semua kebaikan Allah dikali satu asana. Satu asana 10 kali semua kebaikan. Tapi khusus baca Al-Quran, setiap huruf 1 dikali 10. Alif lam mim bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf berarti 3 huruf berarti 30 kebaikan. Surat Yasin berapa ayat, adik-adik? 83 surat Yasin. Berapa huruf? Ada yang tahu nggak surat Yasin berapa huruf? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah, mijetin saya. Ya. Surat Yasin itu bapak-bapak, itu ada 3060 huruf. Jadi kalau Bapak baca surat Yasin, 1 huruf kali 10, berarti Bapak paling 3060 kali 10, 30.600 kebaikan. Baca Yasin. Baru sampai baca Yasin awal hari, Allah akan mudahkan urusannya. Malam hari, habis maghrib baca Yasin, kalau kita mati syahid. Loh, kalau tadi khatam Al-Quran, kayak Pak Haji bilang, khatam Al-Quran berapa huruf? Berapa surat? 114 surat, berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf? Ada yang tahu nggak santri? Ada yang tahu nggak huruf berapa Al-Quran? Al-Quran itu total hurufnya 1.027.000 huruf. Jadi kalau antum khatam Al-Quran berarti 1.000.000 ke 27 kali 10, 10.270.000 pahala, Masya Allah. Baca kulhu 3 kali udah khatam Al-Quran. Berarti pahalanya Masya Allah. Jadi Pak, dalam Islam ini cari kebaikan, cari pahala ini banyak, bukan cuma sholat baca Al-Quran doang. Mau tidur kulhu, kalau sehari kalau bisa 200 kali Pak. 200 kali Pak baca kulhu. Gampang Pak. Berapa lama? Nggak lebih dari setengah jam. Bisa sambil naik motor, sambil nyuci atau apa. Kulhu Allah wa ta'ala. Ambil mancing, sambil masak. Kulhu Allah wa ta'ala. 200 kali berarti berapa? 200 bagi 3, 66 kali khatam Al-Quran. 200 bagi 10, 20 buah istana di surga. Hadiahin pada orang tua kita, ya Allah aku niatkan baca kulhu ini udah dia kepada almarhumah bapakku ya Allah. Supaya jangan pelit-pelit Pak, hadiahin semuanya.
Banyak amal Pak, rugi. Karena kita pasti mati. Kita isi dengan amal-amalan. Dan jangan lupa, Masya Allah, selalu berwiridan, berzikir pada Allah. Dikatakan barang siapa ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allah kasih satu pohon di surga. Yang mana luasnya seorang penunggang kuda yang paling cepat 100 tahun dia tidak akan selesai. Boleh Pak ucapin 3 kali Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak dapat berapa pohon Pak? 3. Kan satu itu 3. Bapak Haji berapa? 3. Saya berapa pohon? Saya berapa pohon? Masing-masing dapat 3. Saya dapat berapa? Tuh 2, 3, hampir 30 orang. Berarti saya dapat 30 ke 3, 90 pohon. Barang siapa ngajak kebaikan, orang itu melaksanakan, dia akan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu. Kan gampang Pak dakwah ngajak orang. Cuma ngajak-ngajak doang. Ojo lali, ayo jangan amalin. Waman asanu qala mimman dakwah ilallah. The best kalimat call sama untuk Allah. Bahasa Jawanya. The best kalimat waman asanu qala mimman dakwah ilallah. Tidak, kata yang paling baik adalah ngajak orang pada Allah. Allah suka, ya. Ngajak orang pada Allah tadi Masya Allah, ya. Insya Allah ya. Kalau kita iman kita kuat, kita seneng dakwah, seneng ngajak orang pada kebaikan, watau sabil haq, watau sabil sabr. Tapi kalau kita lemah, senengnya ngeliat gadget, gibah, mukanya monyong melulu gitu kan Pak Haji ya, mukanya butak melulu, nggak pernah ikhlas gitu kan, Masya Allah kan. Jadi kata imannya lemah. Insya Allah ya Pak ya. Jadi Masya Allah ini udah mau sampai isya nih Pak Haji biasa ya. Alhamdulillah ya, ini sebenarnya baru pembukaan doang, baru perkenalan nih Insya Allah kan. Anak baru mampir doang nih. Insya Allah kasih fadilah aja deh. Jadi bagaimana kita meningkatkan iman. Nah, dalam rangka meningkatkan iman Bapak-Bapak, Insya Allah besok ada pertemuan umat Islam di Lampung. Besok 27, 28, 29, 30 November di Lampung. Seluruh umat Islam Tabligh Akbar Indonesia berdoa. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan iman kita. Kenapa? Bergaul orang-orang soleh semua Pak. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Yang tadinya nggak sholat berjamaah jadi sholat berjamaah. Yang tadi nggak baca Al-Quran jadi baca Al-Quran. Yang tadi nggak wiridan jadi wiridan. Karena suasana Pak. Karena iman kita ini iman suasana. Orang Ramadan pada taat semua Pak Haji ya. Ya pas habis ngajar bubai. Begitu juga dengan besok ini jutaan ratusan ribu sampai jutaan orang kumpul semua dari seluruh dunia, apapun negara, mau PDIP, Golkar, NU, Muhammadiyah, terserah. Yang penting agama Islam kita semua kumpul-kumpul ya. Kita di sini bukan firqah, bukan itu apa. Bagaimana kita taat pada Allah, berdoa kepada Allah dan mengecas diri kita supaya iman kita kuat. Insya Allah ya. Kita harapkan dari sini nih pada datang semua nih ya. Berangkat besok nih, dari Beji besok siang ya Pak Maja ya. Jam 2 gratis naik bis, makan minum gratis. Untuk ngerokok, untuk Indomie masing-masing dah gitu kan ya. Insya Allah Pak, 3 hari 28, berangkatnya tanggal 27, mulai 28, 29, 30. Jadi suasana padang mahsyar Pak, kita untuk ngecas iman. Bagaimana Pak? Akan semangat Pak. Jasma kita meningkat untuk saat kepada Allah. Kita kepada Allah, iman kita kuat. Yang untuk siapa? Yang untuk diri kita sendiri. Pahala kita banyak. Insya Allah itu aja ya. Semuanya datangnya, kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya yang masih belajar ini. Untuk kesempurnaan majlis kita tutup dan doa kepada majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.